Di bawah langit merah darah, gagak-gagak berkerumun, berkakak dengan menyeramkan di atas medan perang yang tak bernyawa. Di tengah-tengah pedang yang patah dan puing-puing, seorang prajurit terbaring telentang, sendirian dalam kehancuran. Prajurit itu perlahan-lahan sadar kembali. Tanda-tanda pertempuran yang keras, memar, dan darah terlihat di wajahnya. Bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah dia pingsan. Dengan susah payah, dia berhasil mengangkat tubuhnya dan duduk, mengamati kehancuran di sekelilingnya dan pedangnya yang besar tergeletak di dekatnya. Dua pertanyaan memenuhi pikirannya. Berapa lama dia pingsan? Dan apa yang telah terjadi pada pertempuran itu? Tiba-tiba, saat sedang melamun, rasa sakit yang tajam dan menyiksa menembus dadanya, menyebabkan dia membungkuk ke depan, mencengkeram sumber rasa sakit, menyimpulkan bahwa beberapa tulang rusuknya patah. Meskipun cedera parah, dia mengumpulkan sisa-sisa tekadnya. Menyadari dia masih bisa bergerak, dia mulai mencari rekan-rekannya. Tapi apa yang dia lihat memenuhi hatinya dengan kesedihan saat dia menemukan tubuh-tubuh anggota timnya berserakan di mana-mana. Salah satu rekannya, sang penyihir berjubah oranye, telah bertarung dengan berani, menggunakan jimat-jimatnya yang bersinar untuk mengusir dua musuh kegelapan sebelum ledakan dahsyat terjadi. Adegan kemudian beralih ke musuh utama, Raja Iblis, sosok raksasa berzirah yang membawa pedang ungu mematikan di bahunya di bawah bayangan gerhana hitam abadi. Sang pahlawan berambut pirang menghadapinya dengan segala keberanian. Raja Iblis telah mengungkapkan kekuatan sejatinya. Otoritas Raja Iblis. Kabut muncul, mulai berkumpul di sekitar dan di bawah kaki sang pahlawan, dari mana pasukan besar mayat hidup muncul. Prajurit itu terkejut dengan kemunculan mayat hidup dalam jumlah besar. Menyimpulkan bahwa ini adalah kekuatan yang disembunyikan Raja Iblis sampai saat itu, dia berteriak, memanggil rekan-rekan timnya untuk meminta bantuan. Pendeta. Pendeta itu berbalik ke arah sumber suara, sang prajurit Rogue. Rogue meminta pendeta untuk melemparkan mantra otoritas padanya dan menyerbu dengan kecepatan penuh ke arah Raja Iblis. Pendeta itu melemparkan mantra otoritas pada Rogue, melafalkan, "Kamu yang telah menyadari otoritas, pinjamkan kami kekuatanmu." Sebagai tanggapan atas panggilan itu, dia mengaktifkan kemampuannya, otoritas cahaya, ke Oblivion yang menyakitkan, pada Rogue, yang menghasilkan ledakan besar cahaya putih yang membanjiri kegelapan. Rogue menyerbu dengan sekuat tenaga, menghancurkan semua mayat hidup yang menghalangi jalannya. Tapi pasukan mayat hidup itu tak ada habisnya, menyerbu ke arahnya tanpa henti, tidak memberinya kesempatan untuk menarik napas atau menstabilkan kakinya. Rogue mengayunkan pedangnya dengan keras, pukulan-pukulan itu turun seperti badai, memotong mayat hidup menjadi beberapa bagian, menyatakan bahwa dia akan mengurus semua musuh untuk membersihkan jalan bagi rekannya. Rogue berteriak sekuat tenaga, teriakan yang mengguncang medan perang, mendorong sang pahlawan untuk maju dan menghadapi Raja Iblis tanpa ragu-ragu. Sang pahlawan maju dengan mantap ke arah Raja Iblis, matanya dipenuhi tekad, pedangnya berkilauan dengan kekuatan, siap untuk konfrontasi dengan segala keberaniannya, energinya berbenturan dengan energi ungu Raja dalam duel penentu terakhir. Suara-suara benturan antara pedang sang pahlawan dan kekuatan Raja Iblis bergema. Setiap pukulan mengguncang tanah. Tapi meskipun pertempuran sengit, keduanya berdiri kokoh tanpa ada pemenang yang jelas. Pertarungan sengit antara mereka menyebabkan kehancuran total di sekitar mereka. Konflik antara sang pahlawan dan Raja Iblis semakin intens. Pada saat yang menentukan, sang pahlawan memberikan pukulan telak dengan pedangnya. Pedang sang pahlawan menembus tubuh Raja Iblis, memotong lengannya. Sang pahlawan menyatakan di depan Raja Iblis bahwa semuanya sudah berakhir. Sang pahlawan menatap Raja Iblis dengan tatapan tajam, menodongkan pedangnya padanya, menegaskan bahwa akhirnya sudah tak terhindarkan. Lengan Raja Iblis pulih dengan kecepatan gila. Pada saat kecerobohan, dia mengulurkan tangannya yang kuat dan mencengkeram sang pahlawan dengan kecepatan kilat. Raja Iblis berbicara dengan ketenangan yang menakutkan, menegaskan bahwa tidak ada akhir, melainkan hanya kelanjutan. Tubuhnya mulai bersinar dengan energi yang tidak stabil, dan sang pahlawan menyadari lawannya berencana untuk menghancurkan diri sendiri. Sebelum ledakan bisa menelan segalanya, Rogue tiba-tiba muncul, melihat sang pahlawan yang tampak membeku di tempatnya, bertanya-tanya mengapa dia berhenti. Rogue memotong tangan Raja Iblis yang memegang sang pahlawan dengan sekuat tenaga. Sementara dia tetap tinggal untuk menghadapi kematian, menyatakan bahwa jika mereka harus mati, mereka akan mati bersama. Sang pahlawan meneriakkan nama sang pencuri dalam keputusasaan saat ledakan besar melahap sang pencuri dan Raja Iblis. Setelah ledakan, hanya keheningan yang tersisa sebelum pilar hitam misterius yang menjulang tinggi yang dikenal sebagai transisi jurang muncul dari tanah. Pendeta itu melihat pilar itu dengan bingung, bertanya-tanya apa itu. Sementara itu, sang pahlawan, yang selamat berkat pengorbanan rekannya, melihat spektrum Rogue dan mengira dia telah melarikan diri dari ledakan dengan aman. Tapi sang pahlawan membeku dalam keterkejutan saat dia melihat Rogue dengan lubang besar di tubuhnya akibat ledakan. Pada saat itu, monster lain muncul di medan perang, melihat sisa-sisa Raja Iblis yang memudar. Itu mengungkapkan kekecewaannya, karena telah berharap untuk menyaksikan kenaikan tuannya ke tahta kekuasaan. Tapi apa yang terjadi tampaknya tidak lain adalah kematian yang feodal. Tiba-tiba, Rogue, meskipun cedera, bangkit dan menyerbu, menendang monster itu tepat di wajahnya dengan kekuatan besar. Monster itu menyadari bahwa Rogue entah bagaimana selamat dari ledakan itu.
Keheranannya tumbuh saat ia menyadari kebenarannya. Kelangsungan hidup Rogue berarti dia juga memiliki kualifikasi untuk naik tahta otoritas. Dia melemparkan Rogue ke tanah. Rogue berteriak kepada sang pahlawan, mengingatkannya bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menyerang. Sang pahlawan dan pendeta merespon segera, memanggil otoritas cahaya dalam bentuk pedang sucinya. Ascalon dengan satu pukulan yang menentukan, dia menjatuhkan pedang itu ke monster itu, menghancurkannya sepenuhnya. Setelah debu mereda, sang penyihir muncul, bertanya dengan cemas apakah pahlawan dan Rogue aman. Sang pahlawan memanggil pendeta untuk datang kepadanya, dan pendeta itu mengungkapkan kelegaan bahwa mereka aman. Ketika dia tiba, dia melihat tubuh Rogue di samping sang pahlawan, yang lukanya telah mulai beregenerasi dan sembuh dengan sendirinya, sangat mengejutkannya. Dari kejauhan, pengikut Raja Iblis menyaksikan adegan itu, berpikir pada dirinya sendiri bahwa meskipun dia sempat bingung, semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Dia kemudian bertanya kepada pendeta apakah sang pahlawan menerima berkah dengan baik. Sang pahlawan berbalik ke arah Raja Iblis, yang masih hidup meskipun semuanya. Raja Iblis meyakinkan sang pahlawan untuk tidak khawatir, menjelaskan bahwa tubuh fisiknya telah melayani tujuannya dan mulai runtuh dan bahwa kemenangan pada akhirnya adalah milik mereka. Dalam pesan terakhirnya, dia mengatakan kepadanya bahwa kisahnya telah berakhir di sini dan sekarang giliran sang pahlawan untuk memulai kisahnya. Raja Iblis memprediksi bahwa sang pahlawan akan dipaksa untuk membuat pilihan yang tak terhitung jumlahnya dan akan tenggelam dalam keputusasaan yang lebih dalam dari sebelumnya. Dan bahwa bahkan jika dia jatuh dan dihancurkan oleh tanggung jawab yang diletakkan padanya, dia harus berdoa, jangan pernah berhenti, dan terus bergerak maju. Keinginan terakhirnya adalah agar perjalanan sang pahlawan memiliki akhir yang berbeda dari perjalanannya sendiri, yang dia gambarkan sebagai kosong dan bodoh. Dengan jejak terakhirnya yang menghilang, dan langit yang dibiarkan bersih, pertempuran yang menentukan nasib dunia berakhir. Setelah itu, hari-hari berlalu dengan cepat. Penyihir itu ditangkap oleh kepala sekolah sihir dan kembali ke sana. Peri itu juga memulai perjalanan kembali ke tanah airnya. Adapun pendeta, dia mengucapkan selamat tinggal terakhirnya dan meninggalkan dunia fana sekali lagi. Sang pahlawan dinobatkan sebagai raja di tengah-tengah perayaan rakyatnya, dan Rogue juga kembali ke tempat asalnya. Maka, cahaya palsu memudar. Kehidupan mulai bergerak lagi di bawah sinar matahari, dan ketakutan meninggalkan kehidupan sehari-hari orang-orang, memulai era perdamaian yang berlangsung untuk waktu yang lama. Sekitar 150 tahun kemudian, seseorang dengan kepala seperti tengkorak duduk bersandar di pohon, menyatakan bahwa dia juga melanjutkan jalannya. Menjadi jelas bahwa orang ini adalah Rogue, mantan anggota parti sang pahlawan, sekarang berusia lebih dari 150 tahun, bertanya-tanya apakah dia masuk angin. Dia merenungkan perubahan besar yang telah terjadi di dunia di sekitarnya, di mana gunung-gunung yang tampak tak tergoyahkan telah runtuh dan dataran datar telah berubah menjadi gurun tandus. Rogue melanjutkan perenungannya di bawah sinar bintang, berpikir bahwa satu-satunya hal yang tidak berubah setelah bertahun-tahun ini adalah bintang-bintang dan dirinya sendiri. Tapi dia dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri, menyadari bahwa bahkan dia telah berubah. Dia melihat tangannya yang keriput saat dia berpikir tentang kutukan keabadian yang menimpanya. Apa yang seharusnya menjadi berkah yang diberikan kepadanya oleh Raja Iblis sebelum kematiannya pada kenyataannya adalah kutukan abadi yang tidak akan pernah hilang. Dia mempertanyakan tujuan dari keabadian ini, makna keberadaannya jika dia bahkan tidak bisa menghilang, dan nasibnya untuk tetap sendirian selamanya. Saat tenggelam dalam pikiran eksistensialnya, bintang jatuh menarik perhatiannya. Seorang anak kecil lewat di depannya, yang setelah melihatnya berteriak kaget, menunjukkan bahwa dia adalah kerangka. Setelah 150 tahun sejak pertempuran dengan Raja Iblis, waktu yang telah berhenti untuk Rogue mulai mengalir lagi. Di sebuah gunung di belakang desa Changtap di pinggiran kekaisaran, gadis kecil itu menatap Rogue dengan rasa ingin tahu. Rogue bertanya-tanya mengapa dia berada di tempat ini begitu larut malam. Tiba-tiba, gadis itu meraih wajah Rogue, mengejutkannya saat dia berseru dengan takjub bahwa dia adalah kerangka yang bisa berbicara. Rogue memintanya untuk berhenti, memberitahunya bahwa dia telah melihat banyak anak tersesat di pegunungan, tapi dia adalah yang pertama menepuknya seperti ini. Dia kemudian bertanya padanya dengan tidak setuju apakah dia tidak belajar untuk lari saat melihat sesuatu yang tidak manusiawi. Gadis itu menjawab dengan polos bahwa dia diajarkan untuk tidak menilai orang lain dari penampilan mereka. Rogue bergumam pada dirinya sendiri bahwa dia merasa nostalgia dan emosional untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, hanya untuk diganggu oleh kemunculan gadis aneh ini. Gadis itu dengan bersemangat bertanya tentang identitas Rogue. Dan melihat pedangnya yang aneh, dia bertanya apakah dia seorang satria. Rogue membantah menjadi seorang master dan mulai membual bahwa dia adalah seorang utusan kekaisaran yang melakukan perjalanan keliling negeri membawa pesan-pesan kaisar dan bahwa dia saat ini melindungi gunung ini dengan pedang terkutuk. Ini membuat gadis itu terkesan, yang menyimpulkan bahwa seorang utusan kekaisaran pasti sangat kuat, yang dengan bangga disetujui oleh Rogue. Melanjutkan bualannya, Rogue menjelaskan bahwa ini bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan oleh siapapun, tapi membutuhkan pengetahuan sihir tingkat tinggi seperti memanggil roh. Untuk membuktikan perkataannya, dia memanggil makhluk hantu ungu kecil dari pedangnya. Ketertarikan gadis itu tumbuh, dan dia berseru dengan gembira bahwa Rogue pasti sangat kuat. Kemudian, dengan mata berbinar,
Dia meminta Rogue untuk menerimanya sebagai muridnya karena dia ingin menjadi kuat. Rogue tertawa, berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia mulai bosan dengan rutinitas sehari-harinya yang berulang, tapi dia menolak permintaan gadis itu, mengatakan itu merepotkan. Gadis itu terkejut dengan penolakan itu, dan bertanya kepadanya apakah ceritanya seharusnya tidak berjalan dengan dia menerimanya sebagai muridnya. Gadis kecil itu tidak menerima penolakan Rogue dan mulai memohon padanya dengan gigih, memanggilnya pelit dan kerangka tak berperasaan. Rogue mengabaikan sisa kata-katanya dan menjawab dengan tajam, menegaskan sekali lagi bahwa dia bukan seorang master. Keesokan paginya, saat Rogue sedang bersantai di bawah pohon, dia terkejut menemukan gadis itu masih di sana, berteriak dengan antusias dan berlatih dengan tongkat sebagai pedang. Dia bertanya apakah dia akan pulang, tapi dia dengan keras kepala menyatakan bahwa dia tidak akan pergi sampai dia mengajarinya ilmu pedang. Rogue mendesaknya untuk pulang, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa orang tuanya akan khawatir dan mengeluh bahwa karena penampilannya yang kerangka, dia sering disalahartikan sebagai monster yang menculik anak-anak. Gadis itu menyuruhnya untuk tidak khawatir tentang itu, lalu mengungkapkan dengan sedih bahwa rumah mereka telah terbakar dan orang tuanya telah meninggal dalam kecelakaan itu. Dia menambahkan bahwa ibunya telah memberitahunya sebelum dia meninggal bahwa dia harus menjadi kuat untuk bertahan hidup sendiri. Itulah mengapa dia begitu gigih untuk belajar bertarung. Dia kemudian menatapnya dengan serius dan bertanya apakah dia mengerti situasinya sekarang. Rogue menghela napas perlahan dan setelah hening sejenak, dia akhirnya setuju untuk mengajarinya ilmu pedang. Gadis itu sangat gembira dan memintanya untuk menegaskan bahwa dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Rogue menjawab secara afirmatif, menambahkan dengan nada tenang bahwa dia tidak bisa terus menolak permintaan seorang anak, yang membingungkan gadis itu sejenak. Gadis itu dengan cepat mengabaikannya dan berterima kasih padanya dengan antusias. Setelah itu, Rogue melihat ke langit seolah-olah berbicara kepada kaisar yang telah meninggal, mengatakan bahwa rakyatnya telah mengalami cobaan berat, dan karena alasan itu, dia akan mengajari anak ini bagaimana menjadi mandiri. Menganggapnya sebagai penebusan atas kegagalannya untuk menyampaikan pesan kaisar. Sejak hari itu, perjalanan latihannya yang panjang dimulai. Hari-hari dan tahun-tahun berlalu saat mereka berlatih bersama, berbagi momen-momen istirahat di bawah pohon. Rogue akan memanggil monster dari pedangnya, dan gadis itu akan mulai berlatih untuk melawan mereka. Mereka bahkan terkadang menakut-nakuti para pelancong sebagai bentuk permainan, dan ikatan yang kuat dan unik tumbuh di antara mereka. Mereka menjadi saling bergantung pada kehadiran satu sama lain. Gadis itu secara bertahap meningkat dalam penggunaan pedangnya. Selama pelatihannya dengan Rogue, gadis itu akan bertukar pukulan dengannya dengan sengit. Meskipun demikian, mereka berdua bahagia dengan waktu yang mereka habiskan bersama. Setelah 11 tahun berlalu, Rogue, yang telah menangkap kelinci, memanggil, "Gadis, datang dan makan." Seorang wanita muda dengan rambut pirang panjang menjawab, "Ya, Master." Setelah 11 tahun, gadis kecil itu telah tumbuh menjadi wanita muda yang menarik. Dia duduk di samping Rogue untuk memberitahunya bahwa dia memiliki sesuatu yang serius untuk dibicarakan. Rogue bertanya padanya apa yang begitu penting sehingga suasana hati berubah begitu tiba-tiba. Dia dengan sedih memberitahunya bahwa desa tempat dia dulu tinggal telah ditinggalkan oleh penduduknya karena peningkatan monster yang tiba-tiba dan bahwa kekaisaran telah meninggalkannya, menyebabkan semua orang kehilangan harapan. Kemudian dia menyatakan bahwa dia telah menjadi cukup kuat. Rogue segera menyadari dia berencana untuk menjadi pahlawan dan mengatakan kepadanya bahwa setelah 11 tahun melatihnya, dia bisa membaca pikirannya. Dia mengingat teman lamanya, sang pahlawan, yang memiliki mimpi yang sama untuk membantu orang-orang dan bagaimana meskipun ejekan dari orang-orang di sekitarnya yang mengatakan kepadanya bahwa dia tidak layak atau bahwa itu tidak mungkin. Dia akan selalu menjawab bahwa seseorang tidak membutuhkan kualifikasi untuk menyelamatkan orang. Pada saat itu, Rogue memutuskan untuk mendukungnya dalam usahanya. Sebagai satu-satunya pewaris dan master dari teknik berburu utara, dia memberinya belati sebagai hadiah, menjaga tradisi mereka. Dia berharap bahwa dia akan selalu menggunakan pedang ini dengan niat baik dan memintanya untuk pergi menyelamatkan dunia dan kemudian kembali kepadanya, meyakinkannya bahwa dia akan selalu menunggunya di tempat yang sama. Setelah dia pergi, Rogue sendirian lagi, bertanya-tanya berapa lama perjalanannya akan berlangsung, berharap itu mungkin berlangsung 5 atau 10 tahun. Dia hanya harus melindungi tempat ini sampai saat itu, percaya bahwa dia akan berhasil dalam misinya dan kembali. Rogue memutuskan dia hanya harus menunggu dengan sabar untuk kepulangannya. Koneksi singkat dalam hidupnya yang panjang ini telah mengubahnya. Tidak seperti di masa lalu, menunggu tidak lagi menjadi hal yang menakutkan baginya. Setelah waktu yang lama, saat dia duduk sendirian, dia terkejut dengan kepulangannya, membawa bekas luka dari pertempuran sengit. Dia menyapanya, dan dia hampir tidak mengenalinya setelah sekian lama. Wanita muda itu mulai dengan antusias menceritakan petualangannya yang menakjubkan dan bagaimana kekaisaran jauh lebih besar dari yang dia bayangkan, penuh dengan tempat dan hal-hal baru. Tapi dia juga menghadapi banyak monster dan menggunakan apa yang dia pelajari darinya untuk membantu orang-orang. Berkat tindakannya, orang-orang mulai memanggilnya pahlawan wanita. Tapi ini membuat kaisar marah yang melihatnya sebagai duri dalam dagingnya dan hambatan untuk membangun otoritas kekaisarannya. Jadi dia memerintahkan pembunuhannya. Saat dia berbicara, dia mulai merasa pusing dan bergoyang, jatuh ke dalam pelukannya. Di saat-saat terakhirnya,
Dia memeluknya erat-erat dan bertanya apakah dia baik-baik saja dan apakah dia menangis saat dia tidak ada. Dalam pelukan Rogue, pahlawan wanita itu mengucapkan kata-kata terakhirnya, mengungkapkan keinginannya untuk mendengar ceritanya sebelum dia menghembuskan napas terakhirnya. Mata Rogue dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian terhadap semua yang telah menyakitinya. Sementara itu, pasukan ksatria kekaisaran tiba di gunung. Salah satu prajurit menggerutu bahwa pahlawan wanita terkutuk itu tidak mati dengan damai, tapi datang ke gunung ini untuk mati. Komandan memerintahkan prajurit itu untuk diam dan melanjutkan pencarian. Komandan ksatria menemukan seseorang di hutan dan memerintahkannya untuk segera turun gunung dan mengemasi barang-barangnya. Ternyata orang ini adalah Rogue, yang bertanya dengan terkejut mengapa dia harus meninggalkan gunung, menambahkan bahwa tempat ini bukan lagi gunung. Rogue mengungkapkan kekuatan sejatinya dan memanggil monster. Mengubah area itu menjadi pemandangan mengerikan yang dipenuhi dengan sisa-sisa monster yang menyerang para ksatria. Rogue memberitahu mereka bahwa 120 tahun yang lalu ketika dia menjelajahi benua sebagai utusan, dia menemukan sisa-sisa pasukan Raja Iblis di tempat ini. Dia menghancurkan kepala mereka dan memutilasi tubuh mereka yang terakumulasi untuk membentuk tanah di tanah ini, dan hutan ini tumbuh di atasnya. Sejak itu, dia telah menjaga tempat ini, takut bahwa ahli nujum mungkin menyalahgunakannya. Tapi tampaknya tidak ada kebutuhan untuk itu sekarang. Di tengah keheranan para ksatria, komandan memerintahkan semua orang untuk tenang dan mengambil posisi mereka, menjelaskan bahwa kemampuan seorang ahli nujum tunggal untuk mengendalikan mayat hidup terbatas, terlepas dari jumlah mayat yang tersedia. Tapi dia berhenti berbicara tiba-tiba ketika dia melihat ukuran pasukan yang dipanggil Rogue. Komandan menyadari tidak ada harapan untuk menghadapi mayat hidup dalam jumlah besar seperti itu. Pasukan besar mayat hidup maju ke arah mereka. Komandan bertanya dengan ngeri siapa Rogue. Rogue tidak memberi komandan kesempatan dan memenggalnya sebelum dia bisa melawan. Dengan bangga dan marah, Rogue menyatakan identitas aslinya. Dia bukan hanya kerangka, tapi mulut kaisar dan suara kekaisaran. Suaranya bergema di seluruh kekaisaran, menyampaikan pesan kepada rakyatnya. Orang-orang di mana-mana bertanya-tanya apa yang terjadi. Kemudian Rogue membacakan wasiat kaisar pendiri. Jika kekaisaran menyimpang dari wasiat pendirinya, saya memberikan hak kepada para bangsawan dan rakyat setia untuk mengembalikannya ke jalan yang benar. Dia kemudian berbicara kepada tanah air lamanya, menyatakan sudah waktunya bagi mereka untuk membayar kejahatan mereka. Di sebuah desa terdekat, para penyintas serangan monster melihat pasukan mayat hidup mendekat. Mereka mengeluarkan teriakan peringatan, dan para prajurit yang tersisa bergegas untuk melawan monster dengan sekuat tenaga, dan komandan memerintahkan unit yang tersisa untuk berkumpul untuk memukul mundur serangan yang akan datang. Di tengah medan perang yang menyala-nyala, para ksatria menyadari bahwa apa yang mereka hadapi bukanlah pekerjaan ahli nujum biasa, tapi pasukan mayat hidup yang lengkap. Dihadapkan dengan bahaya yang akan datang ini, Aishir memerintahkan semua orang untuk membersihkan jalan untuknya. Bersiap untuk melepaskan teknik tempur pertamanya yang dikenal sebagai perburuan serigala, Aishir melancarkan serangannya, bertanya-tanya tentang identitas lawan yang mampu memanggil seluruh pasukan. Aishir Soma adalah salah satu ksatria kekaisaran. Monster raksasa yang bergerak di antara bangunan di desa menarik perhatiannya. Ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat bahwa ahli nujum itu dibawa oleh tangan monster raksasa itu, bergerak di garis depan pasukan mayat hidup, yang mengejutkannya. Karena seorang penyihir seperti dia seharusnya dilindungi di belakang pasukan mayat hidupnya daripada berdiri di garis depan. Dia bersiap untuk menyerang dengan teknik perburuan serigalanya lagi. Dan dia memotong kaki monster raksasa yang membawa Rogue dan dia menyergap Rogue dengan dorongan tombak yang menargetkan kakinya dari sudut yang tidak mungkin. Ketika dia melihat serangan yang mengenai kakinya, dia menyimpulkan bahwa Aishir adalah orang yang telah memotong kaki gadis itu. Dia menyerbu Aishir dengan kecepatan penuh, melihat hanya satu tujuan di depannya untuk melenyapkannya. Aishir berhasil memblokir serangan Rogu dengan susah payah. Aishir dengan terampil membelokkan pedang Rogu saat dia mengayunkan pedangnya sendiri. Aishir mengekspos tubuh Rogu dengan gerakan cepat, membuatnya rentan terhadap serangan tempur langsung. Aishir mengayunkan pedangnya ke kepala Rogu, tapi yang terakhir dengan cekatan menghindari pukulan itu dengan mudah. Rogue dengan cepat bergegas maju dan menendang kaki Aishir dengan kuat, menyebabkan tangga itu kehilangan keseimbangan. Dia kemudian memberikan pukulan kuat ke wajahnya, menjatuhkannya ke tanah. Setelah itu, Rogue menerkam Aishir, duduk di atasnya dan mulai menghujani pukulan terus-menerus. Tapi Aishir mati-matian mencoba bangkit dari posisi itu, berjuang untuk melepaskan diri dari cengkraman Rogue yang kejam. Aishir mengumpulkan sisa kekuatannya dan menendang Rogue menjauh dengan paksa, lalu mengayunkan pedangnya di udara untuk mendorongnya lebih jauh dan memberinya ruang untuk menarik napas. Dia memanggil lawannya binatang terkutuk, mengakui bahwa itu adalah pertama kalinya dia didorong sejauh ini sejak pertemuannya dengan 4 ksatria, lalu bertanya dengan bingung tentang identitas aslinya. Jawabannya datang dari Rogue, sang pembalas. Aishir memutuskan pada dirinya sendiri bahwa dia perlu membeli lebih banyak waktu dan mungkin memprovokasi lawannya lebih jauh. Dia mencemooh ide balas dendam, dengan sinis bertanya untuk siapa dia mencari balas dendam. Dia kemudian membual bahwa dia telah membunuh begitu banyak sehingga tidak mungkin baginya untuk mengetahui korban mana yang datang untuk pembalas ini. Aishir tahu bahwa ahli nujum mengkonsumsi sejumlah besar energi, jadi dia memutuskan untuk mengulur waktu sampai lawannya kelelahan.
Tapi rencananya hancur ketika sang pembalas tiba-tiba muncul di sampingnya, meletakkan tangan di wajahnya. Aishir mencoba melawan, tapi Rogue dengan cepat menusuk tangannya dengan pedangnya, melumpuhkannya dan membuatnya tidak bisa memegang senjatanya. Rogue mengutuk bualan Aishir tentang pembunuhan. Menjelaskan bahwa rakyat kekaisaran dan bahkan muridnya, pahlawan wanita, telah menderita karena pengejaran kekuasaan yang picik ini. Mengabaikan rasa sakit di tangannya, Aishir mencoba menyerang Rogue dengan tekad putus asa untuk menebasnya. Tapi Rogue menendangnya dengan keras, mengirimnya terbang menjauh, dan Aishir terlempar ke puing-puing. Dari antara puing-puing, dia membenarkan tindakannya sebagai demi kekaisaran dan bahwa kematian orang-orang itu diperlukan. Rogue menjawab bahwa dia adalah orang yang menyedihkan dan bahwa jika tindakannya diperlukan, maka kematiannya di tangannya hari ini juga diperlukan. Tapi Aishir menjawab dengan percaya diri bahwa dia tidak akan mati hari itu. Tiba-tiba, langit terbelah saat pilar-pilar cahaya biru naik dari tanah. Ini adalah saat yang ditunggu-tunggu oleh Aishir. Saat perisai pelindung anti-mayat hidup telah disiapkan menggunakan 155 baterai mana manusia, dia menyatakan misinya selesai dan memerintahkan aktivasinya. Gelombang besar energi suci dilepaskan, benar-benar memusnahkan pasukan mayat hidup. Para ksatria bersukacita atas hilangnya monster di depan mereka. Aishir memberitahu Rogue tentang kemenangannya dan bahwa pasukannya telah dihancurkan, menjelaskan bahwa penghalang ini diciptakan oleh penyihir dari Parti Pahlawan 120 tahun yang lalu dan digambarkan sebagai yang terbesar dalam sejarah. Tapi Rogue dengan tenang menjawab bahwa dia tahu itu karena dia ingat betul semangat pengrajin keras kepala yang dimiliki penyihir itu. Aishir terkejut dengan apa yang dia lihat. Saat Rogue menyatakan bahwa pasukan itu tidak penting baginya karena dia bisa memanggil yang lain. Dia menjelaskan bahwa mereka yang akan berdiri bersamanya kali ini adalah korban dari kekaisaran itu sendiri, warga yang dieksploitasi yang akan bergabung dengannya dalam pencarian balas dendamnya. Dan dia berjanji untuk mengakhiri kekaisaran. Ingatannya membawanya kembali ke masa lalu dan parti lamanya di mana mereka membenci perang tapi harus berjuang untuk melindungi apa yang berharga bagi mereka. Itu adalah hari-hari ketika kematian tampaknya tak terhindarkan, dan dia pikir hari-hari itu telah hilang selamanya. Saat Rogue menggali jauh ke dalam ingatannya, dia mendapati dirinya bertanya-tanya dengan pahit apakah semua nyawa yang hilang dan pengorbanan yang dibuat adalah untuk masa depan seperti ini. Dia tidak menemukan jawaban yang memuaskan, karena yang dia tahu hanyalah bahwa dia pernah pergi ke medan perang. Tapi dia tidak lagi mengingat motif yang mendorongnya atau untuk siapa dia bertarung. Pada saat ini tanpa mereka, dia merasakan rasa kehilangan yang mendalam. Bertanya-tanya kemana dia harus pergi sekarang. 4 hari setelah pemusnahan pahlawan wanita, Rogue menemukan dirinya di desa Petualang Utara di benua utara. Dia memasuki Guild Petualang, satu-satunya tempat yang buka saat itu, dan menyebarkan peta lama, meminta bantuan untuk menemukan jalannya, menjelaskan bahwa dia tersesat saat menuju utara di sepanjang pegunungan. Salah satu orang di sana dengan kasar menjawab bahwa ini adalah Guild Petualang, bukan kantor informasi lokal. Tapi Rogue dengan tenang menegaskan bahwa dia akan pergi segera setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Petualang itu menyadari bahwa Rogue, yang mengaku tersesat, berbau darah yang kuat. Dia menambahkan bahwa dia mengingat rumor yang tidak menyenangkan yang baru-baru ini menyebar tentang seorang ahli nujum yang membunuh para ksatria dan menghancurkan desa Changtap di belakang pegunungan. Tanpa peringatan, petualang itu menerjang Rogue dalam serangan cepat. Kemudian bertanya kepada Rogue secara langsung apakah rumor itu tentang dia, mengungkapkan wajah kerangkanya dan berteriak bahwa dia adalah mayat hidup. Rogue memperingatkan penyerangnya untuk memilih lawan mereka dengan bijak. Kemudian dia melepaskan kekuatannya dalam ledakan dahsyat, menyerang tanah dengan kuat dan memanggil mereka anak-anak. Dengan pukulan yang menentukan itu, Rogue mampu melenyapkan pembunuh yang bersembunyi di bawah tanah, menunggu saat yang tepat untuk menerkamnya. Pemimpin petualang itu mengakui kegagalan penyergapan mereka dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya. Rogue menerima perintah itu dengan dingin, mengingatkan mereka bahwa dia tidak melakukan apa-apa selain meminta bantuan untuk menemukan jalannya, lalu mengepalkan tinjunya, menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi mulai sekarang akan menjadi kesalahan mereka sendiri. Seorang pria besar menyerbunya dengan pedang terangkat, berteriak padanya untuk mati, tapi Rogue dengan mudah memblokir serangan itu, lalu memberikan serangkaian pukulan kepadanya. Dia kemudian memberikan pukulan terakhir yang menjatuhkannya ke tanah. Orang lain menyerbunya, memberikan serangkaian pukulan dengan tombaknya, tapi Rogue dengan mudah menghindari serangannya. Rogue memblokir tombak itu dengan tangannya, yang mengejutkan lawannya. Rogue meraih lawannya dan melemparkannya ke tanah dengan kuat, lalu melihat sekeliling untuk menemukan 2 orang lain mendekatinya. Para pembunuh mencoba mengepung Rogue dari depan dan belakang sehingga dia tidak bisa memblokir salah satu dari mereka. Rogue dengan terampil menghindari serangan gabungan mereka. Kedua penyerang itu terkejut dengan kegagalan serangan mereka, yang mereka pikir akan berhasil dengan mudah. Rogue meraih kepala mereka bersama-sama dan membantingnya dengan keras ke tanah. Dalam sekejap, dia menghilang dalam sekejap mata dari hadapan mereka. Tiba-tiba muncul kembali di belakang pemimpin petualang, yang bertanya dengan terkejut bagaimana dia bisa menghilang. Pemimpin itu mencoba menjauh sejauh mungkin dari Rogue, lalu mulai bertukar serangan dengan Rogue. Rogue menyadari bahwa pura-pura lawannya ke kanan hanyalah tipuan, dan bahwa serangan ganda adalah yang asli, namun dia berhasil menghindarinya. Setelah itu, Rogue menendang petualang itu dengan keras,
mengirimnya terbang ke dinding. Para penonton kagum pada seberapa cepat pertarungan berakhir. Dengan satu pukulan yang menghancurkan, Rogue menjatuhkan pemimpin itu ke tanah, menanamkan rasa takut di hati para petualang yang tersisa, yang tidak bisa percaya pemimpin mereka telah dikalahkan begitu cepat. Saat Rogue hendak menghabisi sisanya, seorang pria pirang tiba-tiba muncul dan menghentikan pertarungan, menyatakan bahwa dia bisa memberi Rogue apa yang dia inginkan. Para petualang mengenali pria itu dan memanggilnya Guild Master. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Thor Finland, Master dari Guild Petualang Utara Garm, dan menyarankan mereka pindah ke tempat lain untuk berbicara. Di kantor Guild, Thor memulai dengan menyebutkan kisah kerangka yang dibicarakan para petualang di gunung di belakang desa Changtap. Dia menjelaskan bahwa mereka telah mengirim beberapa tim pengintai untuk menyelidiki, tapi mereka kembali dengan tangan kosong, yang membuat mereka berpikir itu hanya rumor, mengungkapkan kejutannya bahwa itu benar. Rogue menyela dengan tajam, menyatakan bahwa dia tidak punya waktu untuk disia-siakan dan memintanya untuk menyatakan permintaannya secara langsung. Kemudian Thor menjelaskan bahwa permintaannya sederhana. Dia menjelaskan bahwa guild ini, meskipun milik kekaisaran, telah menderita pengabaian yang lama. Penduduk desa telah meninggalkan rumah mereka untuk mencari keamanan, dan mereka yang tersisa telah meninggal dalam misi yang nekat untuk membela kota mereka, sementara sisanya hidup dalam ketakutan akan serangan monster. Guild Master itu memberitahu Rogue bahwa mereka hanya perlahan-lahan menunggu kematian. Rogue mencerca Guild Master itu, bertanya apakah dia mencoba mengeluh tentang kemalangan mereka dan memberitahunya bahwa jika mereka tidak ingin mati, mereka seharusnya melawan kekaisaran. Dia menambahkan bahwa jika seseorang tidak melakukan apa-apa, tidak ada yang akan berubah. Thor menjawab bahwa bukan karena mereka tidak melakukan apa-apa, tapi karena mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Dia menjelaskan bahwa tanggung jawab untuk hukum dan ketertiban di tanah yang ditinggalkan oleh kekaisaran jatuh pada mereka yang tersisa. Para petualang yang memiliki kemauan yang sama berkumpul untuk melindungi rumah mereka, dan guild lain mencurahkan semua yang mereka miliki untuk melindungi keluarga dan rumah mereka, yang membuat mereka dalam situasi yang tidak berbeda dari situasi mereka saat ini. Rogue bertanya apakah mereka pernah mempertimbangkan untuk membentuk aliansi antara guild untuk melawan kekaisaran. Thor menjawab bahwa Rogue mengatakannya dengan sederhana, tapi itu berarti menyatakan perang, dan itu bukan hanya tentang keberanian. Dia menambahkan bahwa orang yang tak terhitung jumlahnya akan mati. Thor mengakui bahwa mereka telah menunggu seseorang untuk menyelamatkan mereka. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa mereka telah dengan putus asa bertahan dalam antisipasi harapan. Dan kemudian pahlawan wanita itu muncul. Harapannya yang hangat mengangkat mereka dari keputusasaan dan mereka percaya dia mungkin bisa menyelamatkan mereka semua. Tapi dia menambahkan dengan sedih bahwa mereka telah berpegang pada harapan palsu dan bertanya-tanya di mana mereka salah dan apakah itu semua hanya kebodohan dan keterikatan yang lemah. Kemudian Thor menatap Rogue dengan tekad, menjelaskan bahwa pertemuan dengannya hari ini telah membuatnya menyadari apa yang mereka kurang, yaitu kebencian. Perspektifnya telah berubah. Dia tidak lagi peduli jika besok tidak datang atau jika rumah mereka hancur. Jika mereka bisa membunuh musuh mereka, maka kematian adalah harga yang layak dibayar, karena itulah kenyataan perang. Kemudian Thor membuat permintaan kepada Rogue, berjanji untuk segera menugaskan 2 petualang untuk menemaninya, dan bahwa mereka kemudian akan mengumpulkan semua yang mereka miliki untuk mendukungnya. Dia memohon padanya apakah dia seorang pembalas atau iblis, untuk tidak peduli tentang identitasnya, dan untuk mengizinkan mereka semua bergabung dalam perangnya. Rogue meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak bermaksud untuk menghancurkan guildnya, dan mengakui bahwa kesalahan juga miliknya karena membiarkan kekaisaran mengabaikan tanah ini sampai situasi desa mencapai keadaan ini. Rogue menyetujui permintaan itu, mencatat bahwa 150 tahun telah berlalu sejak dia terakhir menerima permintaan, lalu meletakkan kartu petualang merah di atas meja. Thor tercengang, bertanya-tanya apakah ini adalah kartu petualang kelas Ruby dari era Perang Besar, yang merupakan peringkat tertinggi, tapi sudah lama menghilang. Thor bertanya tentang identitas asli Rogue, tapi Rogue menyuruhnya untuk tidak khawatir tentang itu, menggambarkan dirinya sebagai hanya hantu dari masa lalu yang kotor. Dia kemudian mengumumkan penerimaannya atas permintaan itu, menjelaskan bahwa tujuan pertamanya adalah Pegunungan Utara, pegunungan terbesar dan paling berbahaya di benua itu, di mana salju tidak pernah berhenti turun. Rogue mulai mengambil jalan dari desa Chingtep ke pos petualang di utara. 5 hari setelah meninggalkan desa, Rogue dan 2 rekan petualangnya bergerak dengan hati-hati di sepanjang pegunungan. Rogue berkomentar bahwa mereka bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat untuk pawai rahasia. Salah satu petualang, melihat cakrawala dengan teropongnya, menjawab bahwa mereka tidak bisa mengambil risiko bertemu dengan pasukan kekaisaran. Rogue menegaskan bahwa mereka memang bergerak cepat. Murray dan Semi melihat sekelompok orang lain di cakrawala, dan Rogue bertanya-tanya siapa mereka dan bagaimana mereka berhasil mendahului mereka. Salah satu dari mereka menebak bahwa mereka mungkin bukan tim pencari yang mengejar mereka, lalu menyadari mereka adalah para penyintas dari desa Changtap, dan tampaknya mereka telah bergabung dengan orang lain yang menjarah desa dalam perjalanan kembali ke ibu kota. Rekannya, Sword Harriet, menyimpulkan bahwa jalan mereka telah terputus saat mencoba bergerak di sepanjang pegunungan, yang dikonfirmasi oleh kurangnya pakaian musim dingin mereka. Rogue berbalik kedua rekannya dan bertanya kepada pemandu tentang tujuan mereka jika mereka mengambil jalan bawah. Miran Semi mengoreksinya, memperkenalkan dirinya dan rekannya, Sword Harriet, meminta Rogue untuk setidaknya mengingat nama mereka.
Dia kemudian menjawab pertanyaannya, menjelaskan bahwa ada rumah-rumah kecil yang tersebar di sepanjang jalan, dan Sword Harriet memprediksi bahwa kelompok itu akan menyerbu mereka untuk mencari makanan dan persediaan. Sword Harriet berkomentar dengan pahit bahwa menjarah rumah telah menjadi hal yang umum bagi para ksatria kekaisaran dan bahwa provinsi-provinsi telah terbiasa dengan hal itu sejak kaisar saat ini naik tahta. Setelah berpikir sejenak, Rogue dengan tenang mengumumkan bahwa dia harus melenyapkan mereka sebelum rekan-rekannya dapat memahami apa yang dia katakan. Dia melompat dari puncak tebing, meninggalkan mereka dalam keadaan kaget dan tidak percaya. Di bawah, kekacauan meletus di antara para prajurit yang berteriak peringatan akan kemungkinan penyergapan. Rogue mendarat di tengah-tengah mereka, membenarkan ketakutan mereka. Sword Harriet bergegas maju, berteriak dan bertanya-tanya apakah dia begitu putus asa untuk mati. Dari atas, Miran Semi menyaksikan adegan itu dan memberitahu rekannya bahwa pria itu sudah mati. Alarm berbunyi di antara para prajurit saat mereka mengenali penyerang, memanggilnya ahli nujum desa Changtap. Rogue mulai bergerak di antara para ksatria, menjatuhkan mereka satu persatu sementara teriakan yang lain untuk meminta belas kasihan naik. Komandan memerintahkan anak buahnya untuk berhenti mundur dan mengepung penyerang. Dia mencoba mendesak mereka untuk menyerang bersama karena musuh hanya satu orang, tapi kata-katanya terpotong oleh ledakan energi ungu Rogue yang membunuhnya. Rogue mengejek komandan yang mati, bertanya apakah dia benar-benar berpikir dia sendirian dan apakah matanya hanya untuk hiasan. Kemudian Rogue melepaskan kekuatan sejatinya, memanggil pasukan hantu ungu dan roh yang menakutkan. Sword Harriet menyaksikan adegan itu dari kejauhan. Menyadari bahwa kekuatan yang ditunjukkan Rogue di guild petualang hanyalah sebagian kecil dari kekuatan penuhnya, pasukan hantu turun ke para prajurit dan menembus barisan mereka. Miran Semi mengenali roh-roh itu dengan ngeri, menggambarkannya sebagai hantu desa Changtap. Saat pertempuran mendekati akhir, Miran Semi menyarankan mereka untuk turun. Sword Harriet setuju, mencatat bahwa pertempuran telah diputuskan dan akan segera berakhir. Di adegan terakhir, seorang ksatria sendirian menyerang dalam serangan putus asa ke arah Rogue, mengeluarkan teriakan terakhir. Rogue menangkis serangan ksatria terakhir, dengan mudah menghindari tombaknya, lalu menendang kepalanya dengan keras sebelum dia jatuh ke tanah. Rogue melihat kalung emas di leher ksatria, yang helmnya sebagian hancur saat dia jatuh mati. Kalung itu membawa Rogue kembali ke masa lalu ketika petualang itu memberinya kalung itu sebagai tanda permintaan maaf, mengakui mereka tidak bisa tidak curiga terhadap seseorang dengan penampilannya. Pria itu menjelaskan bahwa kalung itu adalah jimat keberuntungan untuk petualang yang dibuat oleh putrinya. Rogue menerima hadiah itu dan memintanya untuk berterima kasih kepada putrinya, tapi pria itu dengan sedih memberitahunya bahwa tentara kekaisaran telah membunuhnya 2 tahun yang lalu. Rogue segera meminta maaf, tapi pria itu meyakinkannya untuk tidak, menjelaskan bahwa setiap orang di desa membawa luka yang serupa dan mengutuk kekaisaran, dan bahwa mereka tidak lebih dari tukang jagal manusia yang membakar sisa-sisa hidup mereka demi balas dendam. Dia kemudian menawarinya sepotong nasihat, memintanya untuk tidak merusak hidupnya dengan mencari balas dendam seperti yang mereka lakukan. Dia menambahkan bahwa setiap orang di dunia ini memiliki seseorang yang menunggu mereka, dan dia yakin hal yang sama berlaku untuk Rogue, memohon padanya untuk tidak terlalu jauh menyusuri jalan itu. Ingatan itu memudar, dan Rogue berdiri di depan ksatria, yang telah ditikam di punggungnya oleh salah satu monster Rogue dengan tombak, dan kata-kata terakhirnya adalah permintaan maaf kepada putrinya, Michelle. Rogue mengepalkan tinjunya dengan erat, memukul hantu itu dengan kuat, dan itu segera menghilang. Rekan-rekannya mendekatinya, dan Miran Semi memujinya, mengatakan kepadanya bahwa dia telah melakukannya dengan baik. Dia menawarkan agar mereka mengurus membersihkan tempat itu dan mengumpulkan mayat yang dia butuhkan untuk menciptakan lebih banyak mayat hidup sementara dia beristirahat. Tapi Rogue mengejutkan mereka dengan memerintahkan semua mayat untuk dibakar. Rekan-rekannya mengungkapkan keterkejutan mereka, berkomentar bahwa dia adalah ahli nujum yang aneh, dan Sword Harriet melihat ekspresi kesedihan yang mendalam di wajahnya. Saat Rogue menyaksikan api yang membakar, suara Raja Iblis bergema di benaknya, bertanya kepadanya dengan mengejek. "Lihat, apa yang aku katakan padamu? Giliranmu, bukan?" Suara itu melanjutkan peringatannya bahwa Rogue akan dipaksa untuk membuat pilihan yang tak terhitung jumlahnya, akan tenggelam dalam keputusasaan yang belum pernah dia ketahui, dan bahwa keputusasaan yang sebenarnya belum dimulai. Rogue berteriak marah, memerintahkan suara itu untuk diam dan tetap berada di dunia bawah selama itu mati. Spektrum Raja Iblis tertawa terbahak-bahak, bertanya bagaimana Rogue berpikir dia akan bertahan dalam keadaannya saat ini. Itu kemudian memberitahunya untuk berjuang sesuai keinginannya dan mencoba menentang takdir, tapi di akhir jalannya menunggu keputusasaan yang bahkan Raja Iblis sendiri tidak tahu, dan menantangnya untuk mencoba melarikan diri dari takdirnya. Di tempat lain, Frey, salah satu ksatria perang, menikmati pemandangan kerajaan yang terbakar, mengungkapkan kekagumannya pada suara jeritan orang-orang dan bau api. Salah satu prajuritnya memberitahunya bahwa para pria ingin bermain sepak bola dengan kepala putri, tapi dia menolak, membenarkannya dengan mengatakan hatinya hancur. Dia pikir kerajaan ini cukup besar untuk menawarkan pertarungan yang menyenangkan. Tapi pertempuran berakhir dengan cepat dan membosankan. Dia bertanya-tanya dengan bosan apakah ada orang di kekaisaran yang cukup gila untuk memulai perkelahian. Pada saat itu, seorang utusan dari kekaisaran tiba, mengumumkan kemunculan pasukan mayat hidup yang besar di tembok utara dan mengeluarkan perintah kaisar untuk menaklukkan ahli nujum jahat yang memimpin pasukan itu.
Frey tertawa bahagia, kagum pada kemunculan cepat orang gila seperti itu. Dia kemudian berdiri dan memerintahkan pasukannya untuk berkumpul, menyatakan sudah waktunya untuk pergi berperang.